wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kita kembali berjumpa lagi pada kesempatan sore hari ini dengan suasana yang di tempat saya agak-agak mendung dan gerimis, dan semoga tetap semangat dalam kondisi seperti ini. Pada Silakan, Bu. Pada kesempatan sore hari ini, nanti kita akan belajar bersama cara mudah edit gambar dengan Photoscape. Tentunya nanti akan disampaikan oleh presenter yang sudah mumpuni. Sebelum presentasi pada sore hari ini kita mulai, perkenalkanlah dulu tim pada sore hari ini, yaitu host saya sendiri Mariani dari SD Grogol Bambang Lipuro Bantul, sebagai moderator Bapak Burhanuddin SPD, guru di SDN Wirasaban Yogyakarta yang juga merupakan anggota komunitas Microsoft BTKP Yogyakarta. Sedangkan presenter nanti akan disampaikan oleh Bapak Nanang Setiadi SPD dari SD Bandut Parwis Sedayu Bantul. Mungkin untuk menyingkat waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak moderator, kepada Bapak Burhanuddin, waktu saya persilahkan. Monggo Pak Burhan. Ya, baik, terima kasih Pak Burhan dan juga Bu Yani. Ini sore hari ini informasinya kita berbarengan dengan kelas lain ya, atau kelompok lain ya. Dengan begitu otomatis pasti yang bergabung di meeting kali ini tentu lebih sedikit ya. Tapi tidak masalah, saya tetap semangat dan saya yakin Pak Burhan juga Bu Yani tetap semangat ya. Jadi yang pertama, ya, terima kasih Bu. Ini saya lihat hanya sekitar 8 ya. Semoga nanti bisa lebih banyak lagi seiring waktu ini ya. Dan Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Nanang Setiadi. Saya guru kelas di SD Bandut, Kabupaten Bantul. Dan saya sejauh ini sudah sekitar 11 tahun menjadi guru. Dan hari ini saya sangat senang sekali bisa berkesempatan berbagi dengan Bapak Ibu guru semua tentang satu aplikasi yang sederhana tetapi menurut saya cukup berguna untuk menunjang pekerjaan kita sebagai guru. Saya beri judul pada sore hari ini presentasi saya, yaitu cara sederhana edit gambar dengan Photoscape. Mungkin Bapak Ibu ada yang tidak asing ya dengan Photoscape ya. Jadi apa itu Photoscape? Photoscape ini merupakan suatu aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan di Korea yang mempunyai prinsip mudah dan menyenangkan. Sekali lagi, mudah dan menyenangkan. Sehingga sangat memungkinkan bagi kita untuk dengan mudah mengedit gambar yang kita ambil dari kamera digital atau juga ponsel kita. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, kita perlu cermati bahwa aplikasi ini gratis. Jadi gratis, tanpa bayar, kemudian juga tanpa membajak ya, sehingga ini halal menurut saya. Nah, ini link downloadnya ini Bapak Ibu bisa dilihat, di situ ada website resmi dari photoscape.org, bisa dikunjungi, dan saya coba tampilkan gambar ya, gambar dari tampilan website itu. Semoga lancar ini. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Di situ kita bisa melihat bahwa memang aplikasi ini
website resminya adalah gratis. Artinya di situ hanya membuka donasi apabila ada yang merasa terbantu atau puas dengan yang mereka berikan bisa mendonasikan. Ini bisa dipakai untuk Windows 7 sampai 10. Cuma untuk Windows 10 sendiri itu harus memakai Photoscape X. Jadi agak berbeda ya dengan yang saya pakai karena saya masih pakai Windows 7. Jika saya memakai Photoscape yang seri 3.5. Kalau yang sekarang bahkan sampai sudah diupdate sampai 3.7. Nah, fitur-fitur yang ada di Photoscape ini cukup banyak, ada 13, tetapi tentu saja saya tidak akan mempresentasikan semuanya. Saya akan mempresentasikan beberapa saja, misalkan yang editor dan juga ini ya untuk apa? Menggabungkan foto ya. Jadi ada dua saja dan nanti mungkin kalau sempat saya lanjutkan dengan GIF animasi ya. Nah, masuk ke fitur editor. Ini saya coba tampilkan gambar ini. Semoga bisa ditangkap dengan jelas ya. Jadi fitur editor ini akan dimulai dengan tampilan seperti ini. Jadi tampilannya blank, cuma ada semacam kotak-kotak persegi kecil, warnanya abu dan putih. Itu kita bisa sebut sebagai pixelnya ya. Jadi pixelnya itu kira-kira seperti itu. Pixel itu adalah picture element ya, elemen dari gambar-gambar itu yang ketika digabungkan menjadi suatu tampilan gambar yang bagus. Lalu untuk memulainya, saya coba tampilkan ya. Ini agak lama sedikit. Nah, ini sudah muncul. Jadi ketika saya mau memulai, itu saya harus mengklik satu tombol, icon di situ. Bentuknya adalah macam kertas putih di pojok kanan bawah. Dan di situ ketika diklik, muncul tulisan foto baru. Lalu kita klik saja, dan nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini tampilannya. Jadi ada foto baru, di situ ada lebar sama tingginya. Jadi lebar sama tinggi ini berkaitan dengan apa? Ini ukuran kertas. Jadi kalau kita mau belajar tentang resolusi, nanti kita akan bahas sedikit apa itu resolusi dan pengaruhnya apa. Lalu setelah itu, saya coba tampilkan sebentar. Ini tentunya agak lama. Nah, ini ada peringatan foto terlalu besar. Apakah Anda ingin membuat foto baru? Di situ tidak masalah, kita lewati saja, kita klik yes, dan nanti akan tampil sebuah layar putih. Artinya itu, nah seperti ini. Layar putih seperti ini artinya sudah siap untuk mengedit foto. Nah, sekarang ada baiknya juga ketika kita mau mengedit gambar, itu satu hal yang penting adalah kualitas gambar. Nah, kualitas gambar itu dipengaruhi oleh dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama adalah resolusi, yang kedua adalah ukuran. Dua hal itu sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, apa itu resolusi gambar? Jadi ini intinya adalah resolusi itu adalah jumlah titik atau pixel yang ada dalam gambar itu. Semakin banyak pixelnya, makin kualitasnya bagus. Tapi konsekuensinya tentu adalah ukuran filenya cukup besar ya. Nah, ini pixel sendiri artinya adalah picture element. Jadi elemen gambar yang gambar yang merupakan titik-titik kecil itu ya. Lalu sebenarnya untuk pengetahuan saja, pixel ini adalah cara menghitungnya itu seperti ketika kita menghitung luas ya. Jadi panjang kali lebar ya. Jadi di depan tadi saya sudah sampaikan bahwa pixel itu seperti persegi yang warnanya putih dan abu-abu. Jadi satu gambar misalkan di sini 1920 kali 1080 pixel. Artinya pixel keseluruhannya adalah 2.073.600. Itu total pixel dalam satu gambar itu. Dan untuk pengetahuan saja bahwa
kita mengenal adanya pixel, juga ada megapiksel ya. Megapiksel itu satu megapiksel adalah 1024 kali 1024 megapiksel. Artinya sekitar 1 juta sekian megapiksel ya. Artinya kalau di sini ada 2.073.600, itu gambar itu ketika diukur dengan megapiksel ada sekitar 2 megapiksel. Nah, berikutnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa selain dipengaruhi resolusi, gambar itu juga dipengaruhi oleh ukuran. Apabila resolusinya kecil, kemudian diberi ukuran yang besar atau gambarnya besar, tentu nanti akan pecah. Sebaliknya, ketika pikselnya besar, kemudian gambarnya dikecilkan, gambarnya akan sangat tajam sekali. Jadi dua hal itu sangat berpengaruh ya Bapak Ibu. Lalu, ini adalah satu pengetahuan saja untuk yang ingin mengedit foto. Jadi foto itu kan ada ukuran-ukuran standar yang sering dipakai di dalam tukang foto ya. Misalkan 3R, 4R, 5R, dan sebagainya. Di situ ada, kita bisa lihat di sini dimensi pikselnya, 3R itu adalah 1051 dikalikan 1500 atau 1,5 megapiksel ya. Dan selanjutnya di sini ada daftarnya sampai bahkan ukuran yang sangat besar 30R, yaitu 9.000 kali 12.000 megapiksel, artinya 108 megapiksel. Tetapi untuk photoscape sendiri saya sudah mencoba tadi, maksimal ini hanya sekitar 10.000 dikalikan 6.000, artinya sekitar 60 megapiksel saja, atau 50 sampai 60 saja ya, sehingga tidak akan bisa mencapai ukuran 24R atau 30R ya, karena memang aplikasi ini punya batasan. Nah, ini sumber yang saya pakai tadi ya, supaya saya tidak plagiat, saya mencantumkan sumber informasi tadi. Lalu Bapak Ibu, ini ketika kita sudah tampil atau di layar sudah ada tampilan seperti ini, kita bisa mengambil gambar atau data yang kita simpan di komputer kita, yang saya lingkari ini. Di situ tinggal kita pilih saja, lalu kita masukkan, dan nanti ada berbagai macam fitur, misalkan ini ya, ini NPWP saya. Itu cara saya ingin NPWP yang saya foto melalui HP ini terlihat lebih cerah, karena kan kalau HP biasanya agak gelap ya, dan juga masih belum dipotong ya. Jadi photoscape ini sangat enak sekali untuk kita mengeditnya dengan cepat ya, yaitu melalui, di sini saya sering pakai yaitu atur ukuran. Ukuran itu berhubungan dengan besarnya data yang akan kita kirimkan ya, karena kadang-kadang kan kita dibatasi data ya. Lalu warna terang ini juga bisa untuk membuat gambar yang semula agak gelap menjadi lebih terang. Lalu di sini ada fitur satu, crop namanya. Crop ini berguna untuk memotong ya. Dan di Bantul sendiri kemarin kan ada sebuah aplikasi pendataan pegawai yang disebut SIGADIS Bantul ya, Sistem Informasi Kepegawaian di Pura Bantul ya. Jadi di situ menghendaki semua data-data kita yang berhubungan dengan kepegawaian itu di-upload dalam bentuk PDF ya. Jadi kalau saya yang lainnya kan saya menggunakan HP saya dan juga Photoscape ini, tapi memang kelemahannya tidak bisa nyimpen di PDF, sehingga saya memerlukan satu bantuan aplikasi lain dalam bentuk online ya, dan itu mudah sekali. Jadi di sini nanti kita simpan dalam bentuk JPG, lalu tinggal dikonversi dalam PDF. Nah, ini saya berikan contoh gambar yang sebelum diedit dan sesudah diedit. Ini gambarnya seperti ini. Yang saya, nah sekarang ini adalah yang belum diedit. Cukup gelap. Lalu ketika sudah diedit, nah lumayan terang. Asik nih ya Bapak Ibu ya. Lalu saya coba contoh yang lain. Nah ini sebelum diedit seperti ini KPI saya. Lalu setelah diedit, kuningnya cerah sekali, ingin menyenangkan ya untuk kita ya.
Lalu BPJS juga sama, hijaunya udah agak pudar bahkan miring. Saya edit di sini, saya potong lebih simetris, lalu juga saya terangkan. Ini juga lumayan ya. Nah, ini untuk mengubah JPG ke PDF mudah sekali loh. Ini tinggal, saya sering pakai ini, jpg2pdf.com, dan ini gratis dan tanpa batas ya. Kalau aplikasi website online yang lain, ini kadang-kadang hanya membatasi 10 foto atau dokumen, tapi kalau ini tidak terbatas. Lalu berikutnya, kegunaan dari Photoscape sendiri ini ada, kita bisa merubah background foto. Nah, ini saya coba tadi pagi, ini foto saya yang aslinya adalah merah ya, backgroundnya. Saya edit. Nah, ini memang saya sengaja belum selesaikan untuk menunjukkan bahwa ini bisa dilakukan ya. Mirip seperti Photoshop, tapi ya cukup sederhana kalau yang ini ya. Lalu ini kita juga bisa merubah, saya masukkan foto saya di salju-salju begini. Jadi ada aplikasi yang memang gratis dan bisa membantu kita untuk edit seperti ini ya. Nah, untuk buat poster sendiri juga bisa. Saya pernah membuat 2 poster. Ini kebetulan dulu ada acara di Xiaomeo, jadi saya membuat poster dari Photoscape. Ada 2 contoh poster, bisa dicermati, ya sederhana saja sih. Memang kalau dibanding dengan Photoshop atau Corel ya masih jauh ya. Tapi harus diingat Bapak Ibu bahwa ini aplikasi gratis loh ya. Dan kita akan mempraktekkan ya Bapak Ibu untuk Photoscape-nya, karena kalau dibicarakan tanpa dipraktekkan sepertinya kurang mantap ya. Jadi saya sudah tampilkan di layar saya, ya. Semoga kelihatan ya. Ini saya misalkan awal ya, ketika awal itu kita foto baru, lalu kita ukur. Ini saya coba 3R ya, lebarnya 1051, 1050, tingginya 1500. Ini saya oke, jadi tampil seperti ini ya. Ini ukuran 3R. Misalkan saya ingin membuat poster misalkan. Saya coba, di sini ada objek, lalu saya klik foto, kemudian nanti akan muncul, agak lama, akan muncul data kita ya. Apa agak lama ini? Ya, kita tinggal cari, misalkan ya, maaf ya Bapak Ibu, ini agak lama ternyata komputernya. Background-nya, klik, taruh di sini. Oke. Tentu saya tidak akan menyelesaikan semuanya ya, karena ini hanya contoh saja. Saya pakai satu, misalkan ini untuk background poster saya. Kemudian saya masukkan logo. Nah, ini logo TKP ya. Balai Tekombik. Saya masukkan di Balai Tekombik, sudah masuk. Lalu ini kan Xiaomeo ya. Xiaomeo. Misalkan Xiaomeo-nya tidak mau saya jadikan logo di atas, tapi saya mau jadikan background gitu juga bisa juga ini. Seperti ini. Kita tarik besar, lalu ya ada opacity. Opacity itu transparansi ya, transparansi yang luar. Kita gunakan dulu opacity-nya, kita pudarkan hingga bisa berbaut, akan berbaut. Lalu untuk gambar seperti itu ya. Lalu untuk tulisan ya kita tinggal klik T aja di sini. Akan presentasi. Ukurannya bisa diatur. Lalu warna-warnanya juga bisa. Hijau.
tinggal tarik, tarik aja. Dan itu bisa dilanjutkan semacam ya, ada misalkan mau buat objek ini dialog itu juga bisa, balon dialog ya. Ini warnanya mungkin bisa dibuat hijau dan sebagainya. Di sini bisa ditulisi macam-macam ya. Masuk. Ini poster sederhana ya. Jadi rencana saya juga besok ketika jadi host saya mau pakai ini juga Bapak Ibu. Jadi itu untuk editor. Lalu ada menu menarik lagi, yaitu untuk menggabungkan kemarin kan kita ketika mengupload di aplikasi Gadis Bentul itu saya perlu menggabungkan dua gambar ya. Saya mau misalnya BPJS kan ada halaman depan sama belakang. Saya menggabungkan dengan cara mudah saja. Depan ini belakangnya saya taruh dan kita lihat ya sudah tergabung dengan, nah ini kan ada samping atau juga mungkin wah ini tertutup, nah, atas bawah juga bisa, samping, silang, kalau silang karena dua ya, jadi bisa atas bawah, bisa. Kalau kita simpan saja, kita simpan lalu kita convert ke PDF atau mungkin diedit dulu ya, diedit dulu baru digabung terus disimpan. Sangat mudah Bapak Ibu. Jadi ini GIF animasi juga bisa. GIF animasi itu untuk gambar bergerak ya. Nah, seperti ini, kita akan gerakkan dengan satunya. Jadi gambarnya nanti bisa bergerak seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu, cukup menarik sebetulnya. Semoga nanti dalam diskusi mungkin ada yang mau bertanya, memberikan saran, masukan, silakan. Ini untuk tambahan saja. Jadi saya tadi melihat di aplikasi online, untuk Bapak Ibu yang ingin menghilangkan background, ini bisa dengan melalui situs online www.remove.bg, dan ini mudah sekali, hanya sekitar 10 detik saja background sudah hilang ya. Jadi ini hanya sharing-sharing saja. Monggo sekarang Pak Burhan membuka sesi dialog, sehingga nanti bisa banyak hal menarik yang kita bisa temukan. Terima kasih Pak Burhan, silakan. Oh ya, untuk Pak Burhan sendiri ini pernah memakai aplikasi ini belum, Pak? Pernah ya, Pak ya? Dan cukup mudah. Oh, jarang pakai. Photoshop ya. Kalau Photoshop itu yang seri gratis ada, Pak? Belum ada ya. Ya itu yang harus jadi perhatian juga, kadang-kadang kan ketika memakai hal seperti itu ya, itu kan main crack ya mungkin. Ya ini mungkin jadi alternatif saja Pak untuk kan kalau gratis kan berarti kita tidak melanggar hak cipta orang lain mungkin. Gitu ya. Ini ngomong-ngomong partisipannya berapa Pak? Ini saya nggak bisa lihat dari sini. 14 Pak Nanang.
Oh, katanya ini ya harusnya 15 ya, kurang berarti. Ya, ya nggak apa-apa karena sebelah ini kayaknya juga sedang ada room ini ya. Iya. Iya, ya, saya bisa mendengar dengan jelas, Pak. Aplikasi gratis yang bisa dipelajari pemula. Mungkin maksudnya kita fokus ke aplikasi, kan aplikasi banyak ya Pak Burhan ya, dan Pak Sobari ya. Mungkin yang saya fokuskan hari ini adalah Photoscape ini ya. Jadi Photoscape ini aplikasi untuk mengedit gambar, kemudian membuat poster juga bisa, dan ini gratis, cukup mudah, dan tutorialnya di YouTube banyak sekali, dan yang paling penting sekali lagi bagi saya ini gratis dan memang legal. Jadi artinya kita tidak perlu membajak karena untuk bajak-membajak ini kan sebetulnya ya kalau aslinya ini melanggar hukum gitu ya. Karena yang membuat sendiri kan tidak mengizinkan. Walaupun ya saya masih pakai juga ini sebetulnya termasuk seperti Windows dan Office ini kan juga masih seperti itu juga. Tapi saya sendiri secara pribadi berusaha untuk mengurangi, mencari alternatif. Dulu pernah ini ya untuk masalah Office dan OS ini ya. Dan ternyata dulu ada yang namanya Linux. Itu gratis juga, cuma memang kadang-kadang banyak yang tidak kompatibel untuk aplikasi Linux itu ya. Untuk ngeprint aja susah, kemudian juga yang lain juga agak susah. Jadi kalau untuk jawaban Pak Sobari, jadi saya kalau yang fokus ke hari ini adalah silakan Bapak coba memakai Photoscape ini. Karena ini cukup mudah Pak. Dan ini sekali lagi gratis, halal untuk kita Pak. Silakan Pak. Demikian Pak Burhan. Selamat sore. Halo. Halo. Selamat sore. Oh lanjut, ya lanjut. Lanjut silakan. Boleh bertanya? Boleh, Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya? Halo, ya, Ibu, bisa Bu, Iya. bisa dengan jelas Ibu. Iya, saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan Bapak tadi ya tentang Photoscape. Tapi saya agak terlambat tadi di depan tadi karena terpental terus ini saya. Ini tanyakan tadi dikatakan untuk Photoscape ya. Nah ini untuk pemanfaatan dari Photoscape sendiri selain untuk itu tadi apa lagi Pak? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik Ibu Endang, ini suara Ibu putus-putus yang terakhir tadi, tapi saya sedikit-sedikit bisa memahami ya, semoga tidak salah dalam menjawab. Jadi Ibu tadi, Bu Endang menanyakan manfaat dari Photoscape ya. Iya, jadi manfaatnya, oh ya, jadi ini saya tampilkan di layar Ibu. Di sini tampilan Photoscape ini ada 13 fungsi, yang kebanyakan memang gambar Bu. Jadi ini karena aplikasi untuk mengedit gambar. Jadi kalau ditanya selain mengedit gambar, apalagi ya semuanya berhubungan dengan gambar Bu. Poster, kemudian ada animasi gambar, lalu untuk mengedit ukuran gambar,
lalu juga Oh, untuk ya. menyambungkan gambar ya. Jadi kalau ini fokus ke gambar, Bu. Jadi saya Artinya kemarin, ya Ibu teks itu silakan. untuk disisipi teks gitu nggak bisa ya? Oh bisa, bisa. Kan Eh, gambar ya Bu ya. Selama itu gambar bisa Iya. Ibu. Ini mau saya tunjukkan Oh, Ibu mungkin. Saya coba tunjukkan ya. mm, iya, iya, iya. Ini aplikasinya seperti ini. Ibu bisa melihat dengan jelas? Ya bisa. Bisa ya. Nah, ini poster yang baru saja saya buat. Ada Mm-mm. tulisan presentasi di sini. Jadi kalau mau disisipkan ke tulisan ya tinggal di T ini aja, lambang T ini. Misalkan saya tulis nama saya ya, Anang Setiadi uh, SD gitu misalkan ya. Warnanya bisa juga kita buat macam-macam, merah misalkan. Itu kita atur ukuran, mau ditaruh di mana juga bisa. Itu Ibu, mungkin yang Iya, Ibu maksud seperti itu ya? iya, 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 memang begitu, Pak. Ya. Jadi, Pak, apa bisa di kalau misalnya mungkin di situ udah tersedia ini ya, konten yang udah ada di situ ya, Pak ya. Apakah bisa di dengan apa bisa nggak, Pak? Maaf saya tidak mendengar Ibu karena putus-putus ya. Pak Burhan bisa mendengar tidak? Iya, iya, iya ini. Makanya saya mental-mental. Iya, untuk break. Halo, Ya, Ibu eh, terputus. Silakan. iya, backgroundnya Pak apa bisa yang kita kehendaki. Iya, Iya, atau saya mungkin tulis ditulis aja. saja ya. Iya, Iya, Bu, boleh, silakan. Ya, Ibu. Makasih Bu ya untuk pertanyaannya. Halo, halo. Uh, iya, iya, sudah, Pak, sudah. Halo Pak Roni, ini teman saya ini. Uh, Kemarin kita ketemu Pak ya. Pak Roni, kalau bisa mendengar suara saya, ini Pak, di websitenya saja Pak Roni, websitenya langsung ke photoscape.org. Jadi ini official, resmi dan halal, tidak pakai bajak membajak ya. Jadi di situ silahkan Pak Roni. Itu Pak Burhan. Oh, kalau untuk menggambar, saya belum menemukan itu, Pak. Jadi ini edit agak beda ya, agak beda. Kalau GeoGebra kan bisa memang fiturnya khusus untuk matematika ya. Kalau ini saya belum menemukan ini. Cuma kalau memang gambarnya sudah ada, diedit itu bisa. Cuma kalau menggambar dari awal, saya belum menemukan di fitur ini. Itu Pak Burhan, silakan. Ya, ini kalau, oh ya, makasih Pak. Kalau di website resminya sendiri, ini hanya menyebutkan bahwa minimal itu aplikasinya, ini saya tampilkan, Windows
NT 2000, Vista. Jadi Windows NT ini kan sudah lama sekali ya. Ini kan itu bahkan bisa menjalankan Photoscape ini. Cuma untuk spesifikasi RAM, VGA dan sebagainya, kalau mengacu pada Microsoft Windows NT pun masih bisa, ini berarti kan ini rendah sekali ya spesifikasinya dan ini tidak berat untuk dijalankan ya. Installnya cepat, downloadnya juga hanya berapa megabyte saja, tidak begitu besar ya. Demikian Pak Burhan. Ya, terima kasih Pak Andreas. Untuk yang saya pakai ini yang versi offline, saya download dulu baru saya install. Tetapi saya melihat di online juga ada Pak. Jadi di online ada itu di official website-nya sendiri bisa dilihat. Tapi saya sendiri belum pernah memakai karena ya namanya online itu kalau kita ngedit gambar kan agak banyak yang perlu kita lakukan ya. Sehingga kalau koneksi internetnya kurang bagus, saya takutnya malah kerjaan jadi sia-sia. Kalau saya cenderung untuk ngedit gambar, khusus ngedit gambar misalkan buat poster atau ngedit gambar yang lain yang perlu waktu cukup banyak, saya lebih memilih install dulu daripada ini ya apa online ya. Itu Pak Burhan. Oh ya, tentu jawabannya sangat sangat bisa Pak dan Ibu ya, sangat bisa. Cuma dalam Photoscape ini kan prinsipnya adalah kita hanya menempel-nempelkan gambar ya. Jadi bukan aplikasi pembuat gambar, tetapi aplikasi untuk mengedit gambar yang sudah ada. Jadi sekali lagi ini beda dengan Corel ya. Kalau Corel kan kita bisa gambar dari nol ya. Tapi kalau Photoscape ini khusus untuk mengedit gambar yang sudah ada, kita tambahi, kita gabungkan saja menjadi suatu gambar yang baru. Jadi seperti itu. Jadi tugas kita mungkin untuk Photoscape ini harus mencari gambar-gambar dulu yang mau kita gabung-gabungkan itu ya. Jadi gambar jadi dulu, baru kita gabung-gabungkan jadi satu. Itu Pak Burhan. Atau mungkin ini Pak, saya kalau masih ada waktu mau tampilkan sedikit untuk ngedit gambar ini menarik dan bisa mungkin berguna untuk membuat poster atau sejenisnya ya. Oh ya, ini sambil ngisi waktu aja, kita jatah 1 jam Pak ya. Oke, di sini saya coba untuk menampilkan
Misalkan ada dua gambar ini, Bapak Ibu. Em, jadi ada dua gambar, satu gambar, oh ini yang sudah saya edit tadi. Mungkin saya coba hapus dulu. Nah, ini ada gambar penguin, lalu ada gambar saya. Saya jadikan berdekatan seperti ini. Tujuannya apa? Saya ingin memindahkan gambar yang sebelah ini ke gambar saya, sehingga saya sendiri tidak akan terhapus, walaupun memang ini perlu beberapa saat ya, cukup lama, tapi ini contoh saja. Jadi ketika kita sudah masuk ke gabung ini, aplikasi gabung, lalu dua-duanya sudah kita jejerkan, kita bisa edit. Nah, ini kita sudah masuk. Lalu di sini ada satu aplikasi baru atau fitur baru di Photoscape yang terbaru, yaitu clone stem. Clone stem ini ketika kita klik, lalu kita klikkan di gambar yang akan kita pindahkan. Ini lalu kita brushkan ke sini, gambarnya akan berpindah. Memang butuh cukup lama Bapak Ibu, tapi lumayanlah untuk membuat satu kreasi ya. Jadi kita gosokkan di sini sepanjang ini ya. Jadi gambarnya yang di sebelah kanan berpindah di sebelah kiri. Tinggal kita telateni saja. Dan nanti saya sisakan saya sendiri. Ya, nanti saya seakan-akan berada di tengah gambar itu ya. Jadi karena gambarnya saya pilih sembarangan saja ya, mungkin temanya kurang begitu bagus. Tapi kalau kita pilih gambar yang pas untuk kita edit, ya nanti hasilnya cukup luar biasa ini. Ini kalau kita besarkan seperti ini, kita gosokkan terus hasilnya seperti ini. Jadi ini memang di bagian yang selanjutnya harus hati-hati ya, karena bisa menghapus gambar kita juga. Jadi kita bisa menggunakan peralatan yang lebih kecil di sini. Di bagian yang kita besarkan dulu, gosok lagi di sini, dan nanti akan tersisa gambar saya bersama gambar yang seperti itu, Bapak Ibu, untuk mengisi saja. Jadi ini kreasi dari kita ini memang belum selesai, tapi memang butuh waktu cukup hati-hati dan cukup lama ya. Jadi begitu Pak Burhan untuk yang saya sampaikan, tambahan saja. Silakan Pak Burhan. Halo Pak Burhan. Halo Pak Burhan. Pak, suaranya jadi nggak jelas Pak Burhan. Suara jangan putus-putus ini. Saya bisa mendengar Pak Burhan jelas. Halo? Monggo, saya sudah selesai. Ini silakan saya serahkan ke jenengan lagi.
Ya, ya Pak. Putus-putus Pak Burhan. Ya, ya, silakan Pak. Halo? Dengar jelas, Pak. Putus-putus Ya. Pak. Putus-putus Pak Burhan. Mungkin sinyalnya Pak Nanang apa ya? Saya dengar jelas itu Pak Nanang. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ini saya simpulkan saja tuh bagaimana? Ya, monggo. Bu Yani juga, Bu Yani putus-putus juga ini. Oh, Putus-putus Bu, tapi Pak saya bisa Burhan dan Bu mendengar Yani Pak Burhan semuanya jelas. putus-putus ini. Ya, saya juga ya. Halo Pak Nanang. Sepertinya ya, ya. Apa mungkin Pak Burhan bisa menyimpulkan? Oh ya. Oh ya. Bentar. Sudah dibuka semua. Halo? Suaranya masuk semua ya? Halo, halo, halo Pak Burhan. Halo Pak Burhan. Halo Pak Burhan. Sempat terputus ya Pak tadi Pak, bagaimana ini? Nah ini sudah jelas lagi bagaimana? Ini selanjutnya apa Pak? Sudah selesai atau bagaimana? Ya, ya, ya Pak Burhan, gimana Pak? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Burhan dan Pak Nanang atas presentasinya yang luar biasa. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini dapat